Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sangat bersyukur. Kayaknya makin rame ya, makin balik ke Studio 89 makin rame kita. Tepuk tangan dulu. Ini saudara tepuk tangan karena apa? Saudara nggak suka di Wibi atau gimana? Pasti saudara nggak suka karena di sana panas ya, AC-nya kurang. Di sini dingin, kata Bang Herman hari itu. Nah, kalau di sini saudara boleh menikmati bukan hangatnya lagi, dinginnya suasana di tempat ini. Saudara boleh lipat-lipat tangan atau tambah kalau ada jaket 2-3 lembar boleh, nggak ada yang larang kita. Amin. Nah, kita ada di tempat ini, saudara, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus Yesus. Saya percaya keluarga GF ketika tahu hal ini bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang dimenangkan. Amin. Amin. Nah, saudara, satu hal yang menjadi perenungan bagi saya sendiri dalam 1 minggu atau 2 minggu, saudara. Di dunia ini banyak sekali orang datang ke gereja, betul ya? Setiap hari Minggu, bukan hanya kita di tempat ini. Kalau saudara lihat di luar sana, banyak gereja yang penuh gitu. Ada yang datang dengan bermake up begitu bagusnya, dengan rambutnya yang disisir dengan bagusnya, ya. Ada yang datang dengan pakaian yang begitu bagusnya. Tapi saudara, saya renungkan bahwa kadang ketika orang datang ke gereja, ada satu hal yang belum dipahami dalam hidup. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, adalah kehidupan kita yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tapi saya percaya keluarga GF hari ini ada duduk di tempat ini, benar-benar memang sudah menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara adalah orang-orang yang diterima sepenuhnya oleh Tuhan, ya, oleh anugerah Tuhan, ya. Saudara, kalau masih ingat saya sampaikan tentang firman Tuhan 3 atau 4 minggu yang lalu yang sudah lewat tentang perkataan. Saudara berhak untuk memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan melalui mulut kita ini. Karena kenapa? Kita sudah diberi kuasa. Lebih kemarin kita belajar bersama dengan Pastor Is bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara punya kuasa di dalam hidup saudara. Amin. Karena kenapa? Sekali lagi, kehidupan saudara duduk di dalam kebenaran di dalam Kristus Yesus. Saudara adalah orang-orang yang duduk di dalam kebenaran oleh karena Kristus Yesus. Bukan karena kekuatan saudara. Amin. Bukan karena kehebatan saudara. Itu kehidupan kita hari ini. Tapi tahu enggak saudara? Enggak usah kita bicara orang yang belum percaya. Orang yang sudah percaya pun hari ini banyak sekali berpikir bahwa pencobaan, penderitaan. Kemarin Bang Henry membahas tentang penderitaan ya hari Minggu yang lalu. Kesengsaraan, pencobaan di dunia ini, sakit, penyakit. Masih ada orang yang sudah percaya datang ke gereja, masih berpikir bahwa itu berasal dari Tuhan. Tapi hari ini saya percaya kita akan diperbaharui pola pikirnya melalui firman Tuhan. Sehingga hari ini kita betul-betul tegaskan dalam hidup kita bahwa pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara setuju? Oke, amin. Nah saudara, kalau saudara setuju berarti saudara hari ini sama-sama kita akan belajar. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Karena saudara, ketika pola pikir kita ini diubah oleh firman Tuhan, percayalah, gak akan merugikan kita. Ya, tadi malam waktu sempat saya jemput istri ke tempat ibadah kaum wanita, gak kebetulan, saya memang hanya sebentar di sana kan. Saya sudah mempersiapkan satu firman sebelum saya tahu bahwa mereka sedang membahas tentang, kaum ibu sedang membahas tentang pencobaan yang di Yakobus itu ya Bu ya, betul ya Nantulang. Mereka membahas tentang bahwa, di kayu juga ya ikut semalam, bahwa dibahas pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Sakit penyakit itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah saudara, gak tahu kenapa saya pikirkan dalam beberapa hari ini bahwa kadang orang pun yang sudah percaya sama Yesus, kadang ketika dia alami pencobaan, penderitaan, kesengsaraan di dunia ini, akhirnya dia berkata, jangan-jangan ini dari Tuhan ini. Ya, jangan-jangan ini dari Tuhan. Saudara harus percaya bahwa pencobaan, penderitaan benar-benar bukan berasal daripada Tuhan. Amin.
Karena kenapa saudara? Saudara sudah ditebus dari sana. Mari kita lihat di Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ke-17. Saudara harus tahu bahwa sekali lagi kebenaran kita bukan karena kita sendiri, tetapi kebenaran oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, saudara diterima sepenuhnya. Ya, bahkan dikatakan di Roma 5 bahwa ketika saudara dibenarkan di dalam Kristus Yesus, saudara memiliki kehidupan yang damai sejahtera dengan Allah. Amin. Kalau saudara memiliki kehidupan yang damai sejahtera dengan Allah, Allah mau memberikan hal yang burukkah? Pasti tidak. Bahkan selanjutnya dikatakan di sana bahwa saudara bukan hanya punya hubungan yang damai sejahtera dengan Allah yang sudah dipulihkan, tapi saudara punya akses untuk masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan itu, ke dalam kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Amin. Itu yang diberikan bagi saya dan bagi saudara. Kita akan sama-sama belajar hari ini melalui Yakobus di firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ke-17. Berbahagialah orang yang bertahan dalam Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, di sini ada kata-kata berbahagia. Saudara, kalau saudara tahu posisi saudara seperti saya bilang tadi, bahwa saudara orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman, percaya saudara di dalam Kristus Yesus, ya, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika ada penderitaan, ketika ada pencobaan, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, bersuka cita kalau kita tahu posisi kita di dalam Kristus Yesus itu siapa kita. Kita dibenarkan oleh karena apa? Tapi kalau saudara nggak tahu, saudara nggak percaya hal ini, pasti saudara akan merasa bahwa kenapa sih udah percaya sama Tuhan? Benar nggak? Di luar sana banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan. Kenapa sih makin percaya sama Tuhan makin menderita, makin sengsara? Ya. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara masih berkata seperti itu, kalau kita masih berkata seperti itu, artinya kita benar-benar belum mengenal Injil yang sebenarnya. Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saudara boleh menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di mana? Oleh karena Injil. Amin. Injil itu apa? Tentang apa yang sudah Yesus lakukan bagi saya dan bagi saudara. Itu saudara terima hari ini. Ya. Oleh kebaikan Tuhan, saudara layak menerimanya. Saudara, kita layak untuk menerima hal itu. Bahkan dikatakan saudara punya akses untuk masuk mengambil hal itu, menerima hal itu. Kalau saudara tahu ini, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia, bersuka cita. Karena kenapa saudara? Di Roma 5 juga dikatakan bahwa kebenaran kita di dalam iman, kebenaran kita oleh karena iman di dalam Kristus Yesus itu, selain kita berbahagia, selain kita memiliki hubungan damai sejahtera dengan Tuhan, kita memiliki akses. Dikatakan lagi di sana, ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Sekali lagi saudara, saudara mengasihi Tuhan bukan karena kekuatan saudara. Saudara mengasihi Tuhan karena saudara tahu bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan begitu besarnya. Amin. Karena saudara tahu bahwa Allah begitu mengasihi saudara hari ini. Jadi ketika saudara tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi saya dan saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan bertahan di dalam penderitaan, pencobaan, kesengsaraan yang saudara alami. Amin. Saudara-saudara harus tahu bahwa dunia ini sudah jatuh oleh karena apa? Oleh karena Adam dan Hawa. Ya, oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi dunia ini kalau ada masih kesengsaraan, penderitaan,
Itu karena perbuatan siapa? Oleh akibat karena apa? Akibat dosa. Dosa itu berasal dari siapa? Dari Tuhan kah? Tidak. Dari iblis. Benar saudara. Jadi hari ini saudara dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara akan menjadi orang yang berbahagia sekali lagi karena saudara tahu posisi saudara adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Bukan karena hebatnya saudara, tetapi karena iman percaya saudara kepada Yesus. Amin. Kalau saudara percaya kepada Yesus dengan iman, artinya saudara percaya apa yang sudah Yesus lakukan, bukan apa yang sudah saudara lakukan. Kenapa kita bisa bertahan ketika ada pencobaan adalah karena kita tahu kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kita memiliki, ingat, kita diingatkan 2 minggu yang lalu dari khotbah pastoris. Kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara. Kalau saudara tahu saudara punya kuasa di dalam diri saudara ini, saudara akan menjadi orang-orang yang bertahan. Bertahan sampai akhir. Amin. Saudara, ini artinya bahwa bukan kekuatan saudara. Ya. Dimulai dari satu, saudara harus tahu Tuhan itu tidak pernah memberikan yang namanya pencobaan. Kita lanjut di apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, saudara juga tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Amin. Saudara tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Karena kenapa? Hidup saudara ada di dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan katakan. Dan ingat sekali lagi, apabila seorang dicobai, ya, pencobaan itu ada karena apa? Pertama, dikatakan nanti di sini oleh karena keinginan kita sendiri. Kedua, oleh karena iblis yang telah membawa ke dunia ini. Nanti saya ajak teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Saat itu Adam dan Hawa memberikan kuasa, manusia memberikan kuasa ini, kunci kekuasaan kepada iblis. Ya, saudara, kita akan belajar nanti, tapi kita akan belajar dulu dari sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata. Nah, saudara, perlu kita jaga yang namanya perkataan kita ini. Saya sudah ajak kita belajar kemarin bahwa di apa yang mau kita lihat baik, itulah yang terus mau kita ucapkan. Kalau kamu mau lihat hidupmu makin berbahagia, terus katakan berbahagia. Kalau kamu mau melihat hidupmu sekalipun umur ini semakin bertambah, ya, umur kita semakin bertambah. Enggak ada di tempat ini yang tidak bertambah umurnya, ya. Atau ada yang umurnya semakin dari umur 5 tahun jadi ke 2 tahun, ada makin muda. Saudara, kalau umur kita makin bertambah, saudara harus mengambil otoritas ini, kuasa ini di dalam perkataan kita, bahwa umur saya boleh semakin bertambah, tapi kekuatan saya semakin kuat. Sekalipun umur saya semakin bertambah. Ya. Saudara, waktu saya bawa firman tentang apa yang kamu ucapkan itu, tentang perkataan, saya pulang ke rumah, saya tulis di lemari kami. Saya tulis sesuatu bahwa ini setiap hari saya ucapkan. Ya, saya bilang hari itu kan, kalau ada saudara yang mau mempraktekkan hal ini boleh. Jadi saya praktekkan sendiri, saya tulis di lemari saya seperti ini. Pertama, oleh bilur-bilur Yesus, kami, saya, istriku, dan bersama anak kami yang masih di dalam kandungan adalah orang-orang yang telah menerima kesembuhan daripada Yesus. Amin. Kedua, saya perkatakan di situ, saya tulis bahwa ini bukan saudara harus ikuti saya ya. Enggak. Saudara boleh lihat di dalam firman nanti. Saya tulis kedua bahwa aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saya menerima kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Kelimpahan kebaikannya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan. Saya ucapkan,
Ketiga, saya berkata begini. Saya tulis seperti ini. Aku bersyukur bahwa di dalam kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan Tuhan akan melimpah-limpah setiap hari dalam hidup kami. Amin. Saudara, ketika saudara ucapkan ini berasal daripada Tuhan. Ini yang benar berasal daripada Tuhan. Bukan ketika kita masih alami penderitaan. Aduh, apa ini penderitaan? Mati gue, mati aku ini, aduh. Itu bukan dari Tuhan, amin? Bukan dari Tuhan. Atau saudara makin mengalami yang namanya sakit, harusnya kita ambil kekuasaan, kuasa, otoritas yang sudah diberikan bagi kita. Kita boleh katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, tubuh saya sudah disembuhkan, amin? Saudara, baru-baru ini gak tahu apa yang terjadi dengan tubuh saya. Apa namanya? Setiap malam kayaknya muncul gatal-gatal. Sempat di tempat Pastor Yongan hari itu gatal-gatal, merah semua. Ini kesempatan saya untuk memperkatakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Jadi saudara, penderitaan, kesengsaraan yang saudara alami di dunia ini adalah kesempatan bagi saudara untuk memperkatakan kuasa otoritas yang sudah Tuhan kasih bagi saya dan bagi saudara. Amin? Itu kesempatan bagi kita. Jadi jangan takut ketika ada penderitaan, ketika ada kesengsaraan. Karena kenapa? Ya, apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata bahwa pencobaan itu berasal dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Demikian dengan saya dan saudara. Tidak dapat dicobai. Ya, selanjutnya bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh karena banyak kali keinginan kita memang. Saudara, tadi malam waktu kami lagi makan sama istri, saya antar opung papahan pulang ke rumah, saya balik, kami duduk di satu tempat situ, adalah seorang cowok yang sedang, ini anak muda, video call sama ceweknya. Jadi istri melihat bahwa perempuan yang video call kebetulan di belakang istri lihat ada di belakangnya cowok ini. Dia video call beberapa kali. Rupanya yang cewek yang ada di video call ini berubah-ubah. Beda-beda maksudnya. Satu video call lagi, satu lagi datang kok beda lagi begitu. Saudara, teman-teman yang masih muda boleh menginginkan hal itu, gak apa-apa. Tapi sebenarnya saudara tahu, kalau saudara lakukan itu, saudara akan menderita. Saudara harus angkat yang satu. Gak apa-apa kalau 2 handphone kan? Kalau satu handphonenya gimana? Aduh, seru juga anak muda ini tadi malam saya lihat seperti itu. Kok aku pikir kalau dia lakukan seperti itu, bagaimana kalau tiba-tiba dua-dua dengan serangan yang begitu, serangan fajar datang tiba-tiba 2 langsung hubungi dia, gimana? Menderita dia. Nah, saudara, itu berasal daripada keinginan sendiri. Ya. Tuhan gak pernah membatasi kita dengan keinginan kita. Amin. Amin. Tapi Tuhan tidak setuju dengan keinginan kita oleh daripada dosa itu. Tuhan gak pernah setuju dengan hal itu. Tapi saudara saat masih saudara lakukan, dia gak menghukum saudara. Dia sayang sama saudara, amin. Dia mengasihi. Kalau dia sayang sama saudara, saudara mau balik lagi, harusnya jangan, amin. Harusnya jangan. Jangan. Ya. Makanya Tuhan waktu di Taman Eden katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah yang satu itu katanya. Kau akan menderita. Adam dan Hawa kayaknya buah ini enak kali, merah kali. Dimakannya. Akhirnya dunia ini jatuh ke dalam dosa. Hanya oleh karena satu orang itu. Jadi dosa itu gak main-main saudara. Ya, kita lihat tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dosa itu gak main-main. Dia akan menyeret, dia akan memikat saudara dulu. Dia enak ini nyaman. Sorry. Nonton film porno nyaman, enak. Sorry. Merokok enak saudara. Apalagi? Mabuk-mabukan enak. Saya termasuk orang yang pernah jatuh dalam hal melihat film porno. Saya akui itu. Enak memang saudara. Tapi
itu akan membuat saudara sengsara dalam hidup ini. Sengsara. Anak-anak muda saya percaya tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak ada yang seperti saya. Amin. Amin. Kuat kali suaranya. Saudara, gak apa-apa. Kalau saudara masih terikat hal itu, saudara harus mengenal Yesus itu dengan benar. Kalau dosa itu akan, dikatakan tadi, akan menyeret dan memikat kamu. Kalau kamu mengenal kebenaran saudara di dalam Kristus Yesus, dia akan menyeret kamu, dia akan memikat kamu untuk mengenal dia dengan benar. Dan saudara akan memperoleh hal yang baik dalam hidup saudara. Amin. Gak apa-apa. Kalau saudara kenal Tuhan di dalam kebenaran itu, kalau dia seret saudara, biarlah. Nikmati hidupmu. Kalau saudara diseret di dalam kehidupan ini, pencipta langit dan bumi sudah bekerja dalam hidup saudara. Saudara ikut dia, belajar tentang dia, mengenal dia dengan benar. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Saudara. Ya memang anak-anak muda sekarang banyak. Ya saya bersyukur anak-anak muda keluarga kita AGF tidak seperti itu. Adalah orang-orang yang diberkati melimpah di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Memang enak kali hidup kita di dalam Tuhan ya. Enak kan? Enak sekali pun. Enak sekali. Saudara, di sini dikatakan lagi. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, apa katanya? Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kabar baik bagi saudara. Maut sudah dikalahkan. Amin. Pergumulan terbesar dalam hidup kita ini apa sebenarnya? Maut. Kita mau, kenapa orang datang ke gereja, datang sama Tuhan? Karena gak mau masuk ke dalam maut itu, yang namanya neraka. Tapi kabar baiknya oleh karena Kristus Yesus, kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi mengalami yang namanya maut. Bahkan firman Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan maut tidak menguasainya lagi. Amin. Itu kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi saudara sama-sama kita belajar. Saya sendiri juga belajar. Perlu kita cek apa keinginan kita masing-masing. Apakah itu membawa kita untuk semakin lebih baik, atau justru untuk menghancurkan hidup kita, atau justru untuk membuat kita nggak damai sejahtera. Tapi saudara, sekalipun begitu, kadang-kadang kita jatuh. Ini yang salut kita sama Tuhan. Kalau kita cerita tentang Tuhan, kasihnya itu nggak terbatas. Kalau dia mengasihi kamu 2000 tahun yang lalu, dia serahkan nyawamu, hari ini pun tetap dia mengasihi kamu. Amin. Kalau dia mengasihi kamu sebelum dia naik ke atas kayu salib pun, semasa-masa kamu ada di dalam dosa dan kesalahan keinginan kamu sendiri, ya, hari ini pun tetap dia mengasihi kamu. Makanya tinggallah senantiasa di dalam Kristus. Melekatlah pada pokok anggur. Ya, melekat pada pokok anggur itu. Saudara, firman ini memberitahu bagi kita bahwa saudara harus tahu pencobaan, kesengsaraan, penderitaan, rasa sakit hati, apalagi rasa kecewa, ya, itu bukan berasal daripada Tuhan. Pertama sekali, ini yang paling pertama, oleh karena keinginan manusia, oleh karena keinginan kita sendiri. Ya, nanti kita akan lihat Adam dan Hawa, ya, sama-sama kita lihat. Saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya merasa bahwa iblis itu sebenarnya nggak berkuasa. Saat diberi kuasa kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, iblis itu nggak ada kuasanya sebenarnya, hanya tipuan yang ada. Tapi kenapa ada penderitaan? Yang paling pertama sebenarnya bukan karena iblis. Gak perlu kita besarkan iblis sebenarnya. Tapi karena keinginan manusia. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, iblis hanya menipu-nipu. Dia berkata begininya, akhirnya manusia memilih untuk memakan buah itu. Sekali lagi saudara, bahwa
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekali lagi, di dalam Kristus Yesus, saudara, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, saudara berdiri teguh di dalam itu, ya, saudara harus tahu maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan atas hidup saudara. Amin. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Yuk, coba katakan sebelah kanan kirimu. Jangan sesat. Jangan sesat. Ya, ini firman Tuhan, ya. Janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara harus tahu, yang berasal daripada Tuhan itu adalah setiap anugerah yang sempurna. Pertama adalah pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Itu yang berasal daripada Tuhan. Harusnya itu yang kita terima dalam hidup kita. Amin. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Bagaimana iman bekerja dalam hidup kita adalah percaya dengan hati, berkata-kata dengan mulut. Saudara, ketika saudara mulai percaya, oh ya, Yesus adalah yang menebus saya. Saudara ambil semua apa yang sudah Yesus lakukan, ambil melalui firman ini, isi ke dalam hati saudara, itu yang saudara ucapkan dengan mulut. Amin. Itu yang kita ucapkan dengan mulut. Saudara mengucapkan hal-hal yang baik, saudara akan melihat hidup saudara baik. Amin. Sekali lagi saya mau bersaksi tentang hal ini. Tadi malam dengan istri kan, karena saya mau bawa khotbah ini, saya ambil buku yang awalnya saya tulis di asrama. Jadi kami bangun hubungan itu tahun 2020, bulan Maret, 11 Maret, masih ingat loh, 11 Maret 2020, jadi kami bangun hubungan. Nah saat itu saudara, di selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, saya ambil satu buku, saya tulis seperti ini. Tuhan, aku bersyukur bahwa Nova Italia Rumapea akan menjadi pasangan hidup saya. Hari ini terjadi, amin? Amin? Jelas kan? Ketika saya lihat tadi malam, saya terharu melihatnya. Ini kayaknya ngapain saya tulis dulu ya? Tapi saudara, kadang-kadang dalam kepolosan kita itu Tuhan bekerja. Saya tulis seperti itu. Dan ada banyak hal yang saya tulis, saya nggak perlu ceritakan sama saudara. Ya, hari itu saya sempat kesal dengan buku itu kan. Entah nanti kalau Yoel dengar ini. Yoel tiba-tiba ambil di dalam lemari waktu saya masih di asrama. Dia ambilnya, dibacanya. Ngapain kamu ambil itu, Yoel? Dia tahu rahasia yang ada di dalam buku itu. Saudara, maksud saya gini. Saudara perlu tulis sesuatu hal yang baik di dalam buku untuk saudara ucapkan setiap hari. Amin. Dan pasti saudara akan melihatnya. Saya janji saudara akan melihatnya. Ya. Mulai dengan percaya dengan hati. Ucapkan dengan mulut. Saudara akan melihat manifestasinya. Ya. Saya bersyukur istri ketika dia udah sakit-sakitan kan, dia nggak suka ke rumah sakit. Wow, semangat jadi ini mengurangi pengeluaran. Aduh. Jadi saudara, di situ justru saya ambil kesempatan, saya topang tangan bagian yang sakit. Saya bilang, engkau sakit, keluar dari tubuh ini. Engkau tidak berkuasa bagi tubuh ini. Hanya kuasa bilur Yesus, hanya kuasa darah Yesus yang bekerja. Karena kenapa? Saya tahu bahwa pencobaan, sakit, penyakit, kesengsaraan bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Kenapa saya mau ucapkan itu? Demikian dengan hidup kita semua. Kalau saudara tahu bahwa pertama, saudara tahu bukan pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit bukan berasal daripada Tuhan, saudara akan melihat kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana saudara diselamatkan? Oleh karena Injil. Di mana kita akan menemukan kekuatan Allah? Di dalam Injil. Amin. Saudara, sama-sama kita belajar tentang Injil kasih karunia Tuhan. Belajar. Ya. Saya pun terus belajar. Ya, kadang-kadang saya tahu kadang-kadang kan lupa kita. Ya. Tapi enggak apa-apa, belajar aja. Baca entah 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Saudara akan melihat
manifestasinya dalam hidup saya dan saudara. Kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang bagi kita tidak mungkin. Ya mungkin dalam keadaan situasi lagi menderitanya, gak ada yang peduli, sakit semua, apalagi otot-otot ini sakit, miliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Gak tahu saya mau ulang-ulang ini bagi kita, bagi saya sendiri juga saudara. Biar mulut ini terus mengucapkan hal ini. Makanya ketika saya masih alami, saudara harus tahu ya, walaupun saudara sudah ada di dalam Kristus Yesus, saudara masih mengalami yang namanya penderitaan. Ya, saudara bukan jadi orang yang kayak melayang, wow gitu. Enggak. Saudara masih mengalami. Ingat bahwa dunia ini sudah jatuh oleh karena dosa. Tapi saudara ada di dunia ini sebagai orang-orang yang berkuasa. Saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Waktu saya dengar itu, waktu Pastor Is sampaikan tentang hal ini. Iya ya. Saya diberi kuasa. Kenapa saya abaikan hal ini? Kenapa saya diamkan? Karena kadang-kadang kita masih merasa ketika kita datang ke gereja, ya, ada orang datang ke gereja, datang karena merasa apa saya bilang? Ada orang itu datang ke gereja merasa bahwa pertama pencobaan ini datang dari Tuhan. Jadi ketika dia datang memang baik saudara. Rasanya baik. Dia berpikir bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Jadi ketika datang sama Tuhan, pencobaan tidak Tuhan kasih lagi. Saudara, saya mau katakan salah. Saudara datang sama Tuhan atas pola pikir yang benar. Saudara duduk di kursi ini atau di mana saudara bergereja, beribadah. Saudara harus punya mindset yang betul bahwa saudara orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit. Akhirnya saudara ketika saudara datang ke tempat ini beribadah, saudara memiliki hati yang penuh damai, sejahtera. Saudara memiliki hidup yang damai sejahtera. Saudara tidak lagi menjadi orang, Tuhan ampuni aku dalam 1 minggu ini aku sudah melakukan dosa. Gak salah minta ampun sama Tuhan, amin. Gak salah. Orang yang bersalah minta ampun. Tapi kalau saudara terus menyadari kesalahan dan dosa itu, saudara akan diseret dan dipikat oleh dosa itu sendiri. Tapi saudara ketika saudara datang, saudara duduk, Tuhan, saudara boleh berkata seperti ini. Tuhan terima kasih, aku adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya duduk di sini, saya mau beribadah. Saya adalah orang yang hidup damai sejahtera dengan Allah. Saya tidak ditolak, saya diterima sepenuhnya. Amin. Amin. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara harus tahu, ya kalau dulunya Tuhan begitu baik, sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap baik, tidak pernah berubah. Amin. Tidak ada perubahan dari Tuhan. Dia tetap memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Amin. Saat saudara sudah ada di dalam Kristus Yesus, mungkin saudara masih jatuh karena keinginan saudara. Ada kabar baik bagi kita. Kita buka di Yakobus 1 ayat 2-4. Ya. Kalau saudara jatuh oleh karena keinginanmu sendiri, ya, oleh karena keinginan daging kita sendiri, ya, saudara masih jatuh, ini kabar baik bagi kita. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Begini firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu
memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan bahwa anggap suatu kebahagiaan, artinya jangan hilang pengharapanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara masih jatuh karena keinginanmu sendiri, ada kabar baik. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Jangan takut datang sama Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya sudah punya hubungan damai sejahtera dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara masih jatuh oleh karena keinginan kita, keinginan tadi banyak sekali di dunia ini, banyak sekali keinginan. Saudara boleh datang sama Tuhan dan Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti memulihkan. Mungkin apapun yang saudara alami hari ini. Ya. Anggap suatu kebahagiaan. Jangan sedih. Atau saudara mau sedih karena saudara sudah dicobai dengan sakit hati lah, kesengsaraan lah, penderitaan. Saudara sedih-sedih terus, kasihan hidup kita. Harusnya berhenti di sana. Kalau sudah salah oleh karena keinginanmu sendiri, salahlah, gak apa-apa. Tapi datang sama Tuhan. Kenal kebenarannya di dalam Kristus. Kebenaran saudara di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ketika saudara tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Kenal kebenaran itu. Saudara tinggal di dalam situ. Kenal dia setiap hari. Siapa saudara di dalam Kristus. Saudara, memang ini kayaknya biasa saudara dengar. Tapi harusnya ini kuasa Tuhan bekerja. Karena kenapa? Ketika saudara terus memperkatakan dalam hidup saudara. Saudara berdiri, saudara duduk, dimanapun saudara berada hari ini. Kita katakan bahwa saya adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ya. Tidak lagi berkuasa dalam hidup saya itu yang namanya penderitaan, kesengsaraan, sakit hati, pergumulan apapun. Justru saya ada di atas itu, saya berdiri untuk berkuasa atas itu semua. Amin. Lebih benar lagi, orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus, mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita buka, kalau nggak salah itu kita baca ya, saya lupa. Roma 6 kalau nggak salah. Roma 6 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Begini dikatakan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya saudara, saudara berkuasa atas semua penderitaan yang ada di dunia ini, atas semua kegagalan yang ada di dunia ini. Saudara berkuasa atas semua rasa sakit hati yang ada di dunia ini, semua penderitaan. Saudara berkuasa atas itu, amin. Karena saudara sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Jelas firman, sebab jika oleh dosa satu orang, ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya, saudara, sekali lagi, kebenaran saudara, bahwa kebenaran karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara harus ingat itu setiap hari. Kita harus ingatkan diri. Jadi kita enggak menjadi orang lagi yang merasa bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Oke, kalau saudara masih merasa bersalah karena apa yang saudara lakukan, it's okay. Tapi jangan hilang pengharapanmu sama Tuhan. Ya, jangan biarkan imanmu gugur. Amin. Jangan biarkan imanmu gugur. Ketika saudara terus berpengharapan saudara sama Tuhan, kebiasaan burukmu itu akan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Amin. Hal yang baik, hal yang buruk dalam hidup kita itu akan diubahkan menjadi hal yang baik. Hal yang berguna. Amin. Bagi saya, bagi sekitar kita, atau dimanapun saudara berada. Nah saudara, kedua, bahwa saya bilang tadi pencobaan itu berasal daripada oleh karena keinginan kita sendiri. Kedua, pencobaan itu, ya ingat ya, kalau saudara belajar sebenarnya di dalam
ayat ini, pencobaan itu berbicara tentang, kenapa saya sering ucapkan kesengsaraan, itu memang berbicara, pencobaan berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan. Ya. Itu arti daripada pencobaan, berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kedua, pencobaan ini terjadi ada karena iblis. Ini yang kedua. Tapi yang paling pertama karena keinginan kita sendiri. Kedua, oleh karena iblis. Kita akan sama-sama belajar kenapa iblis memberikan pencobaan itu karena keinginan manusia. Nah sebenarnya gini saudara, kalau kita lihat, saudara baca di Kejadian waktu awal-awal manusia diciptakan, manusia dipercayai sama Tuhan, yaitu 2 orang, Adam dan Hawa, untuk berpasangan. Nah saudara, saat mereka diciptakan, mereka hidup dengan apa? Hidup berkelimpahan. Bahkan mereka di dalam hidup Adam dan Hawa ada kemuliaan Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Makanya waktu Tuhan ciptakan semuanya, Tuhan katakan apa? Dia melihat semua baik, gak ada yang gak baik. Tapi kapan terjadi hal yang gak baik? Waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Makanya saudara harus sadar hari ini, sekali lagi saya ingatkan saya dan saudara bahwa di dunia ini telah jatuh oleh karena dosa. Saudara harus tahu. Dan semua penderitaan yang ada di dunia ini, yang bawa itu iblis. Tapi sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena keinginan Adam dan Hawa. Itu makanya saya bilang, yang paling utama itu sebenarnya karena keinginan manusia. Iblis sebenarnya gak bisa dibesar-besarkan lagi. Amin. Iblis gak berkuasa sebenarnya. Kalau saudara tahu kebenaran saudara di dalam Kristus Yesus, iblis itu akan menjadi hal yang saudara abaikan. Mau duduk dia di mana contohnya? Kadang-kadang kan sering saya temukan ada teman, kayaknya ada iblis di situ. Biarkan dia duduk di situ. Jadi saya pernah belajar ya, ada dia namanya dari Pak Peter Yongren, kami punya pelajaran gitu. Jadi saat iblis itu datang sama dia abaikan. Akhirnya iblis itu memang ada, saudara, di dalam dunia ini iblis itu masih ada, ya, ada, dan masih ada kuasanya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia biarkan saja, kenapa rupanya? Saudara-saudara punya kuasa yang lebih besar daripada iblis. Amin. Saudara punya kuasa lebih besar. Saya dengar cerita Bang Herman dulu waktu kami masih di asrama. Di belakang asrama itu ada sesuatu. Ya. Tapi Bang Herman datang dengan terang Kristus berdiri. Nah saudara juga boleh seperti itu. Walaupun saudara kadang merinding. Saudara, saya pernah tes juga seperti itu kan. Mana si iblis, kok ada setan di sini katakan. Saya datang, merinding saudara, merinding. Gak enak juga. Tapi ketika pun saya merinding, saya tetap berdiri. Gak apa-apa, karena kita punya kuasa. Yang perlu disadarkan itu pikiran kita, pembaharuan pikiran itu sangat penting. Amin. Amin. Nah saudara, dikatakan di Yohanes itu bahwa saudara diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini sengaja saya bawa kunci, ini kunci rumah tadi. Ya, saya mau kasih satu ilustrasi ya. Nanti kalau saudara belum mengerti atau salah mengerti, boleh ditanya lagi, amin? Boleh ditanya lagi. Kenapa saya mau bilang ini? Supaya saudara gak merasa melihat saya salah yang dibuat Aprisman itu, enggak. Saya mau buka pikiran kita masing-masing dulu. Ya, ini kunci saudara. Saudara tahu bahwa waktu Adam dan Hawa diciptakan, sekali lagi mereka diciptakan dengan begitu baiknya, semua kebaikan Tuhan boleh mereka terima, ya. Mereka diberikan, bahkan satu hal, diberikan kuasa. Mereka diberikan kuasa saudara. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika Adam dan Hawa tergoda oleh karena iblis. Keinginan ini berasal dari siapa? Dari manusia. Sebenarnya setan ini gak berkuasa sebenarnya.
ketika saya pelajari itu kan, saya ketawa-tawa sendiri. Oh iya ya, sebenarnya kalau saja si Adam ini memperkatakan hal yang baik, nyaka iblis engkau tidak berkuasa dalam hidup kami, nggak terjadi dosa itu. Saya percaya. Tapi karena kayaknya si Hawa melihat enak kali buah ini, merah dia kan. Akhirnya kunci kekuasaan itu, ini kunci. Ya, kunci adalah lambang kekuasaan. Di mana saudara bisa percaya itu? Di dalam firman Tuhan katakan bahwa Yesus katakan kepada Petrus, aku akan memberikan kamu kunci kerajaan sorga. Artinya kunci berbicara tentang kuasa. Jadi saudara, harusnya manusia Adam dan Hawa itu sudah diberikan kuasa. Ya, ini kuasa lambangnya. Ini Adam dan Hawa. Mulai hari ini kamu berkuasa atas seluruh bumi ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Milikilah bumi. Tidak ada sakit penyakit di situ saudara. Saudara harus percaya. Makanya Tuhan waktu itu kan kasih makanan yang bagus untuk manusia. Yaitu vegetarian. Tapi manusia sekarang daging terus. Enak daging, apalagi kami dekat di Pajak Melati ya. Tapi enggak sering kami beli saudara. Enggak. Karena itu perhitungan daripada biaya juga. Nah saudara, sekali lagi kembali kok lari ke sana semua. Jadi maksudnya ketika Tuhan kasih, dia bilang sama manusia, ini kamu berkuasa ya mulai hari ini. Kamu yang menguasai bumi ini. Oke, diterima si Adam. Dipegangnya, mungkin dikantonginya kan. Tapi masa itu belum ada ya baju si Adam ya, belum ada bajunya. Jadi entah di mana ditaruhnya, mungkin dia punya tas apa kak, atau dia punya daun yang bisa dia simpan, ya, tempat untuk penyimpanan kunci. Jadi si Adam ini menyimpan, dia simpan. Mungkin dia bilang, oke Tuhan, terima kasih ya. Akhirnya, saudara, mereka berjalan-jalan di dalam Taman Eden. Si Hawa tadi, memang si Hawa, mana Hawa? Siapa kamu Hawa di sini? Gak ada. Nah saudara, Hawa karena dia melihat buah ini enak, terus dia mendengarkan perkataan iblis. Iblis ini juga mengubah-ubah perkataan Tuhan. Ya. Dia mengubah-ubah perkataan Tuhan. Ya. Datang si Hawa, oh iya betul juga ini. Diambilnya lah buah itu. Datang si Adam diam aja. Karena dia terpikat dengan, oh iya yang merah kali buah itu. Akhirnya mereka makan buah itu. Artinya mereka mengambil kunci kekuasaan itu, mereka berikan kepada iblis. Dari situlah iblis membawa semua penderitaan ke dalam dunia ini. Semua sakit penyakit dia bawa dan dia berkuasa di dunia ini. Harusnya yang berkuasa adalah manusia. Ini kayak cerita sekolah minggu, tapi enak dengarnya saudara. Kalau saudara baca nanti, kalau saudara masih belum puas, boleh saudara baca. Ya. Jadi ketika sudah di kunci kekuasaan sekarang ada di tangan siapa? Iblis. Ya, iblis yang pegang ya. Jadi saudara, waktu sudah di tangan iblis, semua penderitaan ada di dalam dunia ini. Makanya kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, waduh, saudara, kurasa saudara nggak tega bacanya. Adalah apa di sana, penderitaan apakah? Ada hal-hal yang sangat buruk di sana. Ya. Hal-hal yang ngeri terjadi di sana. Belum lama kemudian pun siapa yang membunuh? Siapa? Kain membunuh Habel, saudaranya sendiri. Kalau kita sekarang dengar ada saudara kandung membunuh saudara kandungnya sendiri, ada seseorang membunuh saudara kandungnya sendiri, ngeri bagi kita. Betul ya? Kok gitu kali? Itu kan saudara kandungnya. Terjadi hal itu saudara. Itu karena apa? Iblis telah membawa kekuasaan dosa ke dalam dunia ini. Tapi saudara, kita bisa tersenyum hari ini. Amin. Kita punya kabar baik yaitu Injil. Injil sekali lagi adalah kekuatan Allah. Dengan Injil saudara diselamatkan. Injil berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya
cara Tuhan untuk mengambil kunci ini, cara Tuhan itu adil dan benar. Sebenarnya gampang gak dia ambil dari tangan iblis? Gampang. Sini kembalikan, mungkin dia bilang gitu. Kalau kita sudah berikan sesuatu kepada orang lain, kalau udah kita lihat gak bagus dia cara memakainya, ambil langsung. Sini, ini kepunyaanku. Tapi Tuhan gak seperti itu, amin. Dia melakukan cara dengan adil dan benar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia datang ke dalam dunia ini. Dia disalibkan. Dia dihancurkan. Dia menderita dengan ngerinya, saudara. Ya, menderita dengan ngerinya. Harusnya saudara dan saya yang harus dihukum. Kita telah memperingati kemarin. Ya. Yesus disalibkan, Yesus mati. Harusnya penderitaan itu adalah yang mengalaminya adalah saudara dan saya. Manusia yang harus. Tetapi Tuhan gak mau. Karena kenapa? Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Mengasihi saya dan mengasihi saudara. Makanya saya bilang tadi, ketika pun masih kamu jatuh dalam keinginanmu itu, hari ini tetap ada kasih Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Ini kabar baik, saudara. Tetap ada kasih Tuhan. Pertahankan iman percayamu. Tinggal di dalam Dia. Kenal kebenarannya. Jangan biarkan dirimu di sana saja. Ingat ya saudara, kasih Tuhan itu mengampuni, mengasihimu dengan sepenuhnya. Tapi mengasihimu dengan apa adanya. Tapi kasih Tuhan itu tidak membiarkan kamu apa adanya. Kasih Tuhan itu mengasihi kamu, mengasihi saya dan saudara apa adanya. Mengasihi kita apa adanya. Tapi tidak membiarkan kita apa adanya tinggal di dalam dosa. Amin. Tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia mau kerjakan sesuatu bagi hidup saudara. Makanya ketika saudara dengar kabar baik Injil, kita bersyukur di Agape Grace Family. Kita mendengarkan terus kabar baik tentang Yesus. Amin. Ya saudara, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sampaikan tentang Yesus. Ya. Akhirnya Yesus datang. Dikatakan di dalam firman, Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ia memberikan nyawanya bagi kita. Menderita Yesus saudara. Sangat menderita. Kalau saudara baca di Yesaya ya. Yesaya 52 atau 53. Saya lupa. Di sana dijejerkan penderitaan Tuhan. Wajahnya lagi tidak bisa nampak, saudara. Tidak bisa dilihat. Harusnya saudara yang harus dihukum. Tapi hari ini, Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia datang, ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ia memberikan nyawanya bagi kita. Ya. Akhirnya ketika dia datang, selesai dia bangkit dari kematian. Artinya kunci kekuasaan itu telah kembali ke tangan Tuhan Yesus. Kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dikembalikan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sekarang kunci kekuasaan ada di tangan siapa? Setelah Yesus bangkit dari maut, bangkit dari kematian, dia ambil kunci itu ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemanakan kunci ini? Diberikan bagi kita. Amin. Dikasih ke kita. Nah, bagaimana cara Tuhan mengembalikan ke kita? Saudara ingat ya bahwa cara Tuhan mengambil kunci kekuasaan ini ke dalam tangan iblis dengan cara adil dan benar. Makanya kita juga harus melakukan hal yang adil dan benar. Amin. Kita harus hidup adil dan benar dalam usaha kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam semua area kehidupan kita. Karena kenapa? Saudara segambar dan serupa dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Allah. Akhirnya kunci kekuasaan ini tadi ada di tangan Yesus. Bagaimana cara Yesus mengembalikan ke dalam tangan manusia hal ini? Kita buka di Matius 16 ayat 18 sampai dengan ke 19. Matius 16 ayat 18 dulu. Sorry ya agak lambat sedikit.
Matius 16 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Dia berkata kepada Petrus seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Sekali lagi saya baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa jemaat Tuhan? Gereja Tuhan. Kita, saya dan saudara. Amin. Eklesia. Saudara adalah orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dipanggil, dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja. Dan saudara, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara hari ini adalah umatnya Tuhan, jemaatnya Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja ada setelah, kalau kita belajar ya, ini saya juga belajar tentang firman Tuhan. Gereja ada setelah Yesus bangkit, setelah Roh Kudus diberikan. Gereja ada. Itu lain pembahasan. Selanjutnya di ayat ke-19. Apa yang Tuhan berikan? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini berkaitan dengan apa yang saudara ucapkan. Apa yang saudara perkatakan. Amin. Ini berkaitan apa yang saudara ucapkan. Kalau saudara ucapkan setiap hari hal-hal yang gak baik, hal-hal yang buruk, itu yang akan terjadi. Tapi kalau saudara dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, barang siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Saudara dikatakan, kunci sekarang Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Ayat 18 tadi, sekali lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dan saya hari ini dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saudara menerima kelimpahan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itu posisi saudara hari ini. Datang Tuhan Yesus katakan seperti ini, ayat 19. Ingat, kunci adalah lambang kekuasaan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan di dunia ini, sorga pun melepaskannya. Amin. Apa artinya ini? Saudara, firman Tuhan ini perlu kita belajar lebih lagi. Amin. Kita perlu belajar melihat dari bahasa aslinya. Ya, saya juga belajar. Saya pernah bilang, saya belajar melalui, saya lihat di bahasa-bahasa lain, ya ada versi lain, versi bahasa Inggris pun termasuk. Ya, saya ada buat satu boleh dibuka di ayat ke-19 ini di bahasa lain terjemahan NLT, New English Translation, NET ya, benar ini. Oke. Sini katakan bahwa and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Saya kayaknya agak susah baca bahasa Inggris ini. Siapa yang mau baca? Boleh baca Lia? Ada mic di situ kan? Ya, biar Lia yang baca ya. Udah, Bang. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth, it will be permitted in heaven. Amin. Kita lihat, ada saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Yuk, satu lagi. Dan aku akan memberimu kunci kerajaan sorga. Apapun yang Anda larang di bumi akan dilarang di sorga, dan apapun yang Anda izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Amin. Ini saudara,
Apapun yang Anda larang di dunia ini akan dilarang, sorga pun akan melarangnya. Ini firman Tuhan. Ini terjemahan dari bahasa Inggris versi lain. Apapun yang kamu larang, kalau hari ini kamu larang penyakit tidak ada di dalam tubuhmu, maka sorga pun akan melarangnya. Amin. Kalau kamu hari ini, kalau kita hari ini melarang sesuatu hal yang kebiasaan buruk kita tidak lagi menguasai kita, maka sorga pun akan melarangnya. Karena kenapa? Saudara hidup di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Saudara punya kuasa itu. Amin. Kuasa perkataan. Saudara sudah diberikan otoritas yang besar. Menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, apa yang Anda larang di bumi akan dilarang di sorga. Dan apa yang Anda izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Ini baru saya lihat terjemahan ini ya. Saya baca di Google. Oh begini rupanya terjemahan yang lainnya. Kayaknya saya bilang saudara, kita perlu belajar firman Tuhan itu lebih lagi. Amin. Kita sama-sama belajar ya. Kita boleh lihat dengan bahasa lainnya, ada bahasa versi mudah dibaca, ada apa lagi ya? Firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dan ada versi lainnya. Kalau saudara belum mengerti sepenuhnya, saudara boleh lihat lagi apa bahasa aslinya. Dan dikatakan, apa yang kamu izinkan, apa yang kita izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Apa yang saudara izinkan terjadi dalam hidup saudara hari ini? Apa yang mau kita izinkan terjadi? Renungkan, katakan, perkatakan melalui ucapan kita. Amin. Apapun itu, Tuhan sudah berikan kuasa bagi kita. Tuhan sudah berikan otoritas itu bagi kita. Ini kabar baik saudara. Mungkin saudara, mungkin saya sampaikannya mungkin agak-agak lambat membuat saudara jadi ngantuk. Ada yang ngantuk? Gak ada, kita semua orang-orang yang menang. Kalau ada yang ngantuk, kita lihat, saudara, sekalipun saya menyampaikannya agak lambat, ya, saudara boleh ulang di rumah, amin. Ya, saudara boleh lihat kuasa yang sudah saudara punya di dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita boleh lihat, pelajari, apalagi kuasa yang Tuhan sudah berikan. Gak hanya kita tahu bahwa kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Gak hanya sampai batas di situ. Iman bekerja, percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut. Terus ucapkan. Mulai hari ini kalau saudara pulang ke rumah, gak usah kasih tahu nanti sama siapa-siapa. Cukup saya yang sudah kasih tahu sama saudara. Tulis sesuatu yang memang saudara ingin terjadi hal yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Kehidupan anak-anak kita dipulihkan. Ya. Tulis dan perkatakan setiap hari. Dan saudara akan melihat manifestasinya. Kita pasti akan melihat manifestasinya. Amin. Amin. Saudara, hari ini saya percaya keluarga GF bukan lagi orang-orang yang melihat sudah diubah cara pola pikirnya bahwa pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Kesengsaraan, penderitaan bukan berasal daripada Tuhan. Siapa yang katakan firman? Hari ini saudara enggak boleh seperti Pak Sani. Jangan lagi ucapkan melalui mulut kita bahwa Tuhan itu memberikan pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, memberikan pencobaan bagi manusia, memberikan penderitaan bagi manusia supaya manusia itu dekat sama Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Amin. Tuhan tidak seperti itu. Dia enggak pernah kasih penderitaan sama kita, sakit penyakit, akhirnya kita datang menyembah Dia dengan takutnya gitu. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Amin. Apa yang berasal daripada Tuhan tadi adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Ingat, sama-sama kita ingat. Saya menerima anugerah pemberian apa? Saya menerima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna daripada Tuhan. Amin. Saudara, itu kehidupan kita hari ini. Jadi, mari keluarga GF mulai hari ini. Ya. Saya sampaikan 3 minggu yang lalu bahwa apa yang kita ucapkan ini, kalau saudara ucapkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara katakan baik terjadi dalam hidup saya dan saudara, maka hal yang baik pun terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, seandainya kita sama-sama bangkit berdiri.